Heya, ya akhirnya nih Piala Dunia udah nyampe final. Nggak kerasa banget sebulan udah mau selesai aja nih. Dan tentunya gua kali ini akan ngomongin preview partai final antara Argentina lawan Prancis besok nih yang merupakan replay match dari 16 besar Piala Dunia 2018 ya. Dan kali ini gua akan ditemani oleh dua tamu spesial yakni Mas Rossi Finza dari Box to Box dan juga Mas Riza Bahlevi. Simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo. Halo Mas Rossi, Mas Riza, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Thank you ya Mas Rossi, Mas Riza udah berkenan hadir lagi nih di set piece akhirnya. Siap. Sama-sama. Gimana nih? Nggak kerasa nih, udah final aja nih. Piala Dunia nih, seru dan ngikutin semua ya ini ya semuanya ya. Iya, Alhamdulillah kira-kira begitu. Karena tuntutan pekerjaan juga kebetulan. Mas Riza kemarin jagoin mana ya? Argentina. Argentina. Wah, Mas Rossi juga Argentina nih. Semuanya Argentina dong ini berarti. Waduh. Sebenarnya kalau nyari jagoan gitu ya, kayak teman-teman beberapa gitu kan punya tim kesayangin kayak Belanda, Inggris gitu sih. Sebetulnya kalau untuk urusan tim nasional nggak punya gitu. Cuman kemarin pas lagi ditanyain gitu kan kalau mau prediksi gitu siapa yang jadi juara ya. Ngelihat form sebelum Piala Dunia ya udah akhirnya nyebut Argentina. Oke. Nah, sekaligus nih Mas Rossi, kita nyambung Argentina ya. Sepanjang turnamen Piala Dunia ini kan kita tahu bahwa pelatihnya Argentina ini si Scaloni ini menurut saya ini sangat adaptif ya dalam menerapkan taktik permainannya Argentina nih. Terutama dalam dua laga terakhir lah ketika melawan Belanda di mana Scaloni nge-switch Argentina itu main formasi 5 back untuk mirroring formasi Belanda dan untuk menetralisir dua wingback-nya yang sangat berbahaya ya. Terus lawan Kroasia gimana Argentina lebih memilih untuk bermain menunggu dan membiarkan Kroasia untuk lebih pegang bola gitu. Nah, buat final besok nih ngelawan Prancis yang merupakan tim terproduktif nih sejauh ini dengan 13 gol. Kira-kira Scaloni bakal pakai pendekatan taktik apa nih besok untuk meredam lini depan Prancis yang begitu dahsyat ini? Kalau ngomongin bakal pakai taktik apa, sebenarnya sejauh Piala Dunia ini berjalan gitu ya, misalkan kita ngeliat dari fase gugur aja gitu ya, kita ngeliat dari fase gugur itu formasinya Argentina itu selalu berubah-ubah. Ketika ngadepin Australia itu 4-3-3, terus kemudian berlanjut ketika Belanda itu 3-5-2, dan ketika terakhir ngadepin pertandingan lawan Kroasia kemarin itu 4-4-2 gitu, walaupun ada juga yang nyebut kayak 4-3-1-2 sebenarnya gitu kan. Dari situ aja sebenarnya udah kelihatan kalau misalkan dia bakal bermain dengan menyesuaikan karakteristik lawan gitu, yang mana sebetulnya kalau ngelihat formnya Argentina gitu ya di sebelum Piala Dunia gitu, ada beberapa formasi juga yang digunakan oleh Scaloni gitu. Kadang dia pakai 4-2-3-1, kadang dia pakai 4-3-3 gitu. Jadi ciri adaptif itu sebenarnya udah kelihatan gitu ya sebelum Piala Dunia dimulai gitu. Jadi ketika sekarang Piala Dunia udah berlangsung dan lawan yang dihadapi lebih bervariasi gitu ya ketimbang yang dia hadapin ketika kualifikasi dan friendly match gitu, makin kelihatan lagi kalau dia lebih adaptif gitu. Walaupun kalau misalkan kita lihat perjalanan Argentina gitu ya sepanjang Piala Dunia, saya ngerasa bahwa di awal-awal Scaloni itu masih belum menemukan tim terbaiknya gitu, karena beberapa pemain yang sekarang tampil bagus gitu ya menurut saya adalah pemain-pemain terbaik mereka itu sempat ada di bench gitu. Bahkan pas lagi pertandingan lawan Australia itu starting lineup ada Papu Gomez gitu, yang mana setelah itu 2 pertandingan terakhir nggak ada sama sekali tuh muncul di starting lineup gitu. Jadi pakemnya udah mulai kelihatan sekarang gitu. Jadi kita bakal bisa mengekspektasikan dia untuk beradaptasi lagi ketika menghadapi Prancis gitu. Cuman kalau menurut saya yang paling mungkin ya kalau mau menghadapi Prancis di antara 3 formasi atau 3 taktik yang dia pakai sepanjang fase gugur, paling mendekati harusnya ketika menghadapi Kroasia gitu ya. Waktu itu yang main di lini tengah ada Leandro Paredes, ada McAllister, terus kemudian ada Enzo Fernandez, ada De Paul juga gitu. Jadi
keempatnya digunain supaya buat ngebalance Argentina ketika menghadapi lini tengah Kroasia gitu. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Prancis gitu kan, salah satu kekuatan mereka adalah sisi sayap itu di Mbappe di kiri, Dembele di kanan. Walaupun kalau misalkan lihat beberapa pertandingan average posisional itu lebih berat ke kiri gitu. Jadi Mbappe agak dibiarin kanan sendirian gitu ya. Jadi kalau ngeliat itu sebenarnya battle kalau menurut saya mungkin justru bakal ada di sentral gitu ya. Ketika menghadapi Inggris itu kelihatan banget berusaha untuk isolate sayap-sayap. Tutupin sayap ya, tapi tengahnya betul. Bolong gitu. Nah, bolong. Ada harusnya buat saya sebenarnya ketika Prancis bermain di sayap, mungkin Inggris baiknya nggak terlalu fokus untuk overload sayap juga gitu. Coba try lebih sentral gitu. Itu menurut saya. Jadi dengan kayak gitu Argentina mungkin bisa mereplika apa yang dilakukan ketika dia menghadapi Kroasia gitu. Ya udah kita coba aja main lebih sentral begitu. Iya. Apalagi karakter gelandangnya mereka kan ini ya ada yang istilahnya ada yang determinan, ada yang banyak premannya Argentina ya di tengah preman gitu ya. Tapi nggak kekurangan juga sama pengalir bola gitu karena ada Enzo lebih stylish ya Enzo ya. Iya betul gitu. Jadi harusnya dengan modal yang kasih lihat ketika menghadapi Kroasia sih saya bilang itu cukup sih untuk menghadapi Prancis gitu. Oke. Nah, menarik nih dari Mas Osi tadi bilang bahwa di lini tengah ini bakal masang 4 midfield dan gua sih feelingnya sih terutama bakal untuk menetralisasi Griezmann ya. Benar. Betul. Sekarang gua mau ke Mas Riza nih dari apa yang disampaikan tadi bahwa kita juga tahu di match sebelumnya nih Inggris juga udah berusaha maksimal nih matiin pergerakan Mbappe dan Dembele, ternyata masih ada Griezmann yang bisa jadi kreator serangannya Prancis. Dan menurut gua Griezmann juga bahkan jadi pemain underrated banget di sepanjang turnamen, perannya penting banget buat timnas Prancis gitu. Nah, menurut Mas Riza sendiri seberapa krusial bahwa Argentina ini harus mematikan perannya Griezmann ini, dan apa pemain Argentina ini ada nggak sih yang bisa ngawal si Griezmann ini buat laga besok? Betul. Memang kalau kita lihat permainan Griezmann dari awal sampai kemarin terakhir lawan Maroko tetap main, karena kunci dari timnas Prancis ya di Griezmann itu sendiri sih. Dia berani untuk turun ke belakang, untuk ngalirin bola ke depan, bukan sekedar turun, tapi juga ada di sisi dia penyerangan, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Mungkin itu kenapa dia menerapkan Griezmann seperti itu? Karena kita ketahui bahwa Prancis kehilangan Nkunku, lalu ada kehilangan juga Paul Pogba dan juga N'Golo Kante yang bisa ngalirin bola yang enak kan. Jadi cuma tersisa Griezmann. Jadi Griezmann adalah faktor kunci dari timnas Prancis. Nah, kalau kita ngelihat Argentina ketika melawan Kroasia itu menurut gue Scaloni cerdik ya, di mana Kroasia lebih bisa memainkan ball position, tapi create chance-nya itu hampir bisa terlihat biasa-biasa aja, bahkan bisa dibilang nggak mengancam lah sama sekali. Karena memang rapatnya dari 4 back yang tengahnya tuh rapat, jadi nggak jarak jauh. Nah itu menurut gua memang secara permainan tidak indah, tidak enak untuk dilihat. Tadi permainan kan pragmatis ya. Tapi itu strategi yang penting karena membiarkan pemain lawan untuk masuk ke area kita, tapi kita bisa harus mengandalkan ya itu sendiri Lionel Messi sama Alvarez yang bisa lari, ngontrol bola dengan enaknya dan bisa soloran kayak kemarin sih, kayak Alvarez. Jadi itu. Tapi di satu sisi untuk menghalau Griezmann menurut gue tetap ada Paul sama Paredes harus dimainin, karena untuk meredam kemarin ada Brozovic, Kovacic sama Modric yang tiga-tiganya pemain yang bisa punya kreativitas yang luar biasa menurut gue di tengah Kroasia. Dan kalau dilihat dari 3 pemain itu yang di Kroasia hampir ada semua di Griezmann. Jadi menurut gue keputusan tepat kalau memang Argentina memainkan formasi 4-4-2 sih. Dan kalau kita lihat juga di sepanjang turnamen juga bahkan nggak ada yang main cantik ya. Even Belanda aja yang punya total football aja sekarang mainnya pragmatis gitu. Pragmatis semua, apalagi kemarin di menit-menit akhir kan Belanda masukin striker yang tinggi-tinggi semua kan, yang ngadepinnya long ball untuk ngejar ke gol lah ya.
Ya, tapi setuju nggak Mas Riza ini kalau misalnya pelatih tipe Scaloni ini memang pelatih yang lebih cocok kita pakai di model turnamen kayak gini, bahwa dia sangat adaptif gitu? Menurut gue itu cocok banget. Karena kalau kita lihat Spanyol yang punya ball possession-nya luar biasa, tapi create chance-nya nggak ada. Yang namanya turnamen kita kan inginnya menang ya, kecuali di group stage kita bisa main 3 kali, kita bisa dapetin poin. Tapi kalau di sistem knockout, ya kita harus apapun strategi yang bisa membuat tim kita menang, ya itu kita terapin. Itu bener. Oke. Beda tadi ya kita sama liga gitu. Ya betul, yang lebih panjang ya. Betul. Nah, tadi kita ngomongin lini depan Prancis, sekarang kita ngomongin lini belakang Prancis nih Mas Liza. Di mana laga melawan Maroko kemarin ini pertama kalinya nih mereka mencatat clean sheet sepanjang turnamen. Bahkan jika kita nonton match-nya pun Maroko sebenarnya punya beberapa peluang yang bahaya juga gitu. Nah, belum lagi ditambah kalau kita lihat match lawan Inggris kemarin, beberapa pemain tuh suka bikin foul yang nggak terlalu penting gitu. Apalagi kayak Theo gitu bikin penalti kayak gitu. Nah, menurut Mas Riza sendiri nih, dari terlihat rapuhnya pertahanan Prancis ini bisa nggak sih jadi faktor penentu di final besok gitu? Apalagi kalau menurut saya pribadi sih di Prancis ini seakan nggak punya leader gitu di belakang. Absennya Kimpembe itu kayak bener-bener berpengaruh banget nih sama Lucas Hernandez. Betul. Lucas Hernandez kan dia cedera ya di pertandingan pertama. Itu jadi diganti sama Theo Hernandez, tapi Theo Hernandez bisa memberikan peran yang tidak buruk-buruk amat lah. Masih terbilang bisa membantu dalam sisi penyerangan juga sih, yang dimana dia mencetakkan gol kan kemarin lawan Maroko 1. Tapi di sisi lain memang ya betul. Tapi di sisi lain memang Prancis kehilangan Kimpembe, karena kalau kita lihat formasi dari Prancis di awal Piala Dunia itu paling ngeganti Konate sama Upamecano, tapi Varane tetap ada di situ. Jadi memang Upamecano sama Konate lah yang dirotasi terus. Mungkin Didier Deschamps meragukan dua pemain itu untuk match sama Varane ya, karena harusnya sebenarnya sih kalau memang Prancis punya bek kanan yang relevan, kan 2018 dia punya Pavard, tapi Pavard performanya menurun, maka dipasang Konde di right back kan. Nah sebenarnya kan Konde alangkah baiknya tepatnya dia sebagai center back ketika dia di Sevilla sebelum pindah ke Barcelona, betul. Ya kan, itu bisa dampingin Varane gitu loh. Nah dengan menurut gua penuhnya rotasi dari back terutama Konate sama Upamecano, menurut gue itu sisi di mana kelemahan dari back dari Prancis sih yang bisa dimanfaatkan terutama sama Lionel Messi ya. Oke. Tapi tetap kredit juga ya buat Deschamps ya, gimana dia bisa meramu tim ini, di mana banyak pilar utamanya yang udah ganti dan juga cedera dari 2018 ke 2022, tapi tetap bisa perform sampai sekarang gitu ya. Mungkin kan kelemahan dari sisi pertahanannya kan dilihat dari nggak adanya Kante kan sebenarnya. Iya betul. Iya kan, Kante bukan sekedar gelandang bertahan, tapi dia bisa bertahan sekalipun dia bisa gitu. Iya. Itu sih. Nah, ke Mas Rossi nih sekarang nih. Kalau menurut Mas Rossi nih, tadi kita nyinggung gimana Deschamps bisa tetap ngebawa tim ini perform dari 2018 ke 2022 nih. Padahal ditinggal beberapa pilar-pilar utamanya ya, kayak Pogba, Kante, terus si Lucas juga nggak main. Menurut Mas Rossi, apa sih yang ngebedain Prancis 2018 dengan Prancis yang sekarang ini? Kalau menurut Mas Rossi? Dari susunan lain aja, dari susunan pemain aja udah beda ya. Kalau misalkan kita ngelihat 2018 itu bahkan ada Blaise Matuidi main jadi midfielder sebelah kiri gitu ya. Itu jelas dia nggak main nggak jadi sayap gitu kan. Tapi sekarang kita bisa ngelihat kiri kanannya itu beneran tipikal pemain sayap pemain sayap gitu yang bisa bekerja di sisi lapangan. Yang kanan Dembele, kiri Mbappe gitu. Jadi beneran dipegang kedua sayapnya ini oleh pemain-pemain yang biasalah menyisir lapangan di pinggir lapangan kayak gitu. Ya tentu saja benar dari cara bermain yang dua-duanya juga nggak melulu menyisir lapangan ya. Kadang-kadang juga menusuk segala macam, tapi saya pikir itu salah satu pembeda sama 2018. Ya sama yang kedua itu jelas gimana cara mainnya Olivier Giroud yang di 2018 beneran jadi konektor gitu ya antara lini tengah sama lini depan, dan kadang-kadang dia jadi membuka ruang sebagai pemantul, dan kita lihat dari bagaimana dia kayaknya kan orang bilang kok dia nggak bikin gol kontribusinya apa gitu, tapi kan kita bisa ngeliat Giroud 2018 itu kan beneran Giroud yang bukan goal getter gitu, tapi Giroud yang sebagai pemantul
sebagai pembuka ruang dan juga sebagai kreator gitu. Giroud yang di 2022 jelas Giroud yang sebagai pencetak gol gitu, beneran jadi beneran jadi target untuk menyelesaikan sebuah peluang gitu, bener, iya. Tapi akhirnya yang jadi dikorbankan pada akhirnya itu malah Antoine Griezmann gitu. Dalam tanda kutip ya dikorbankan gitu ya. Ketika Giroud sekarang udah jadi target man dan finisher, Griezmann lebih melayani ya. Iya, jadi dia bahkan lebih kayak boleh dibilang kalau misalkan baca ini ya postingannya Paul Pogba tuh dia bilang Griezmann Kante kan. Griezmann Kante. Jadi beneran lebih nomor 8 iya, nomor 6 iya, nomor 10 iya gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat catatannya aja deh gitu ya di pertandingan ketika menghadapi semifinal kemarin ketika menghadapi Maroko itu dia bloknya aja 1 depan kotak penalti Prancis sendiri, clearance-nya itu 2. Bukan clearance, intercept-nya itu 2 gitu. Jadi itu sebenarnya catatan yang sangat-sangat impresif ya menurut saya untuk seorang pemain yang dibebani role sebagai pemain depan gitu. Nah, dari situ kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya Griezmann ini bukan cuma sebagai creator chances, tapi juga punya work rate yang bagus gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih showcase ability-nya Griezmann yang lain di Piala Dunia kali ini gitu. Dan ingat juga Griezmann ini sekarang jadi top assist 3. Itu saingannya itu sama Bruno Fernandes sama Harry Kane, dua-duanya udah tersingkir gitu. Jadi bukan gak mungkin dia menutup turnamen ini sebagai penyumbang assist terbanyak gitu. Jadi kalau bicara dia ngebedain tadi itu formasi jelas beda gitu ya. Di 2018 tadi kayak saya bilang ada Matuidi di kiri, tapi sekarang beneran Mbappe. Mbappe kan di 2018 di kanan, sekarang mainnya di kiri gitu. Role pemain juga berubah. Giroud berubah role-nya, Griezmann role-nya juga berubah gitu. Dan tentu saja di 2022 ini kita nggak bisa mengesampingkan bagaimana formnya si Tchouaméni dan Rabiot ini membalance lini tengah Prancis itu sendiri. Tapi, gitu. Rabiot agak mengejutkan ya Mas kalau dibilang ya. Di klub nggak terlalu yang menonjol, tapi di timnas ternyata bisa ngeblend gitu ya sama Tchouaméni. Mungkin lebih karena kita kan suka ngelihat ada pemain yang di klub nggak kelihatan ya. Mungkin bukan form jelek tapi lebih nggak kelihatan gitu ya. Terus di Prancis di tim nasional dia lebih kelihatan gitu. Itu mungkin sistem bisa, suasana tim juga bisa berpengaruh gitu. Jadi faktornya banyak gitu. Rabiot dari pertandingan pertama udah impresif. Terus kemudian kalau Tchouaméni sih sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat permainan dia di Real Madrid sepanjang musim ini kita udah bisa menebak gitu bahwa dia bisa mendominasi lini tengah gitu. Saya selalu bilang di Real Madrid Tchouaméni ini pemain yang bahkan lebih komplit daripada Casemiro gitu. Kan kalau misalkan oke Casemiro punya kemampuan gak cuma bertahan. Passing progresifnya juga oke, passing vertikalnya juga oke gitu. Cuman kalau ketika bicara Tchouaméni kita nggak cuma bicara soal defensive aspect gitu. Dia juga bisa datang jadi outlet serangan dari second line kayak gitu. Jadi itu yang menurut saya diperlihatkan. Iya, dan dia sekarang memperlihatkan itu di Piala Dunia gitu. Dan ketika dia bikin gol di timnas Inggris lewat sepakan dari luar kotak penalti, menurut saya sebenarnya itu bukan udah ketebak ya, tapi lebih ke ya inilah gitu yang bisa dilakukan oleh Tchouaméni gitu. Jadi ada pemain-pemain kayak begini gitu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa peran Pogba itu digantikan sama Griezmann, tapi menurut saya peran Pogba itu untuk creating chances dari second line ada 2 dari Griezmann sama dari Tchouaméni. Tapi aspek defensifnya juga diwakili sama Tchouaméni juga gitu. Jadi agak beda nih pembagian role. Jadi nggak bisa satu pemain dibandingin sama satu pemain gitu. Jadi emang Prancis ini secara sistem beda, secara role yang diemban pemain itu juga beda gitu. Jadi kalau untuk kejawab itu perbedaannya menurut saya. Griezmann malah ini ya, ngejalanin role-nya Pogba, ngejalanin role-nya Kante juga. Iya gitu. Tapi ada Tchouaméni juga yang kurang lebih ya bisa kayak begitu juga gitu. Tapi menurut Mas Rossi, kalau dari sisi pendekatan permainan, Prancis yang 2022 ini setuju nggak kalau dia lebih berani pegang bola nih sekarang? Nggak sereaktif dulu gitu? Kalau menurut saya tetap cara mainnya sih. Cara mainnya lebih mengedepankan efisiensi ya. Mungkin ketika menghadapi yang lesser team, mereka bisa kontrol dengan penguasaan bola gitu ya. Ketika menghadapi tim yang relatif setara, mungkin enggak. Ketika menghadapi Maroko, possession football-nya kalah.
sama Maroko. Jumlah operannya juga gitu. Cuman jangan salah, bukan berarti ketika mereka ball possession-nya rendah, bukan berarti mereka tidak mengontrol pertandingan. Karena menurut saya ketika menghadapi Maroko itu yang diincar Prancis adalah transisi cepat gitu, direct bola langsung ke depan. Karena kita tahu Maroko itu kan mainnya beneran rapat dan disiplin. Salah satu cara buat nge-break tim seperti itu tentu saja dengan lebih cepat melepaskan operan ke ruang-ruang kosong gitu, dan itu kelihatan pada proses gol pertamanya Prancis ke gawang Maroko. Itu diawali sebuah direct pass dari belakang langsung ke half space depan gitu kan. Walaupun agak sedikit blunder ya itu ya si backnya kan malah ambil ya. Tapi itu menunjukkan intensi permainannya Prancis gitu, bahwa kita emang nggak banyak megang possession, tapi ya tujuannya ketika menghadapi Maroko ini ya kita pengen supaya bola cepat sampai depan. Jangan sampai ketika udah megang bola Maroko ini shape-nya bentuk balik lagi gitu bertahannya gitu. Jadi emang cepat gitu. Dan efisiensi dan efektivitas itu kan tadinya sebenarnya dimiliki oleh Maroko pada pertandingan sebelumnya. Mereka happy gitu kalah possession, tapi ketika bicara soal transisi cepat dari bertahan ke menyerang, switch play dari kanan ke kiri atau sebaliknya, mereka pede bisa melakukan itu karena mereka yang mainin kan efisiensi sama efektivitas serangan gitu. Maroko kayak begitu. Ketika menghadapi Prancis jadi kebalik gitu. Maroko unggul dan mereka bingung ketika unggul possession mau dikemanain karena Prancis sudah menyerangnya cepat. Ketika bertahan mereka juga lebih gesit gitu. Jadi permainannya agak kebalik nih gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah Prancis sekarang lebih reaktif ketimbang 2022, mungkin enggak ya. Tapi saya ngelihat bahwa adaptasi sama lawannya sih tetap sama gitu. Oke. Sekarang kita akan ngomongin ke bench ya. Bench dua tim ini. Kalau menurut saya sih Argentina agak sedikit lebih unggul lah dibanding Prancis, karena Argentina masih punya nama-nama pemain kayak Di Maria, Lautaro, ada Dybala, ada Angel Correa, itu masih ada di bench. Sedangkan Prancis banyak didominasi oleh pemain-pemain muda nih. Nah, gue mau tanya ke Mas Riza nih sekarang. Menurut Mas Riza nih, apakah ini akan jadi keuntungan besar nih buat Argentina? Apalagi kalau besok pertandingan ini akan stuck lalu ke extra time atau bahkan adu penalti, di mana Prancis so far belum pernah mengalami sampai extra time juga nih, gimana nih? Ya betul. Ya menurut gue sih balik lagi ke timing ya, timing Scaloni untuk menurunkan pemain penggantinya ya. Kalau kita lihat ketika Argentina lawan Belanda, sebenarnya kalau dia bisa menempatkan Di Maria lebih cepat turunnya, dimasukkan ke dalam lapangan sebelum babak extra time yang kedua, mungkin create chance-nya akan lebih banyak. Kita ketahui bahwa di babak kedua di extra time itu kan dengan hadirnya Di Maria itu membuahkan banyak peluang ya buat Argentina gitu. Itu pertama adalah timing. Yang kedua memang kalau berbicara bench, kita ketahui ada Paulo Dybala, mungkin Lautaro Martinez sebagai back yang juga bisa kalau di adu penalti dia bisa menendang dengan baik. Terus juga ada Angel Correa. Tapi di sini kita lihat bahwa Paulo Dybala dan juga ada yang kemarin Juan Viot yang jarang main dari awal. Dua pemain ini nggak pernah dimainin tapi diturunin kemarin, tapi juga nggak berimpact banyak. Itu juga mungkin bukan masuk kepada bagian strategi dari Scaloni. Jadi mungkin pemain-pemain yang di bench itu bisa dimanfaatkan oleh Scaloni apabila berujung dengan adu penalti atau adanya set piece gitu. Oke, jadi Argentina tetap lebih unggul ya kalau misalnya nanti pemainnya pada stuck, sementara Prancis kan nggak terlalu banyak pilihan variasi pemain gitu di bench. Betul. Tapi balik lagi sih ya, kalau misalkan Argentina bermain dengan 4-4-2, menurut gua itu timing, baik lagi timing Di Maria mau dimasukin di menit keberapa, karena kan gue tahu pasti Di Maria nggak akan dimainin di awal-awal. Tapi kalau dia mainin 5 back, kita ketahui lawan Belanda kan 5 back ya. Dia tiganya Lautaro, Romario sama Otamendi. Nah itu memberikan Belanda untuk masuk ke dalam. Menurut gue sih Di Maria bisa dimasukin di awal karena Alvarez itu bisa menjadikan kunci. Kadang kan kita nggak tahu ya, Di Maria kan sedikit sudah berumur, stamina menurun. Kalau kita masukin Alvarez di babak kedua mungkin itu kan staminanya lebih ada lah dibandingkan dengan back-back yang dari Prancis yang sering dirotasi, yang kita tidak tahu sejauh mana sih dia bisa menahan speed dari pemain-pemain Argentina gitu. Tapi ini ya
Di Maria agak sedikit mengecewakan gitu, karena sebelum Piala Dunia kan kita tahu bahwa Di Maria salah satu kunci permainan Argentina gitu, dan ketika dia di match pertama udah agak mengecewakan dan ternyata sampai sekarang pun Scaloni udah jarang masang dia gitu. Jarang make, betul. Ya mungkin balik lagi ya, karena umur, stamina, kreativitas. Kalau kita bandingin sama Messi ya pasti jauh, karena Messi punya kualitas yang berbeda. Beda level lah ya. Beda level lah. Tapi di sisi lain, Di Maria walaupun saat ini dijadikan sebagai pemain pengganti, sekiranya di timing yang tepat dia bisa membuahkan masih bisa lah membuahkan sedikit-sedikit peluang-peluang, terutama bagi striker Argentina. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Gua mau tanya sama dua-duanya nih. Jika besok Messi jadi juara, tentu Messi ini akan jadi pemain yang berhasil menjuarai semua kompetisi yang pernah dia jalani di level tertinggi gitu. Dan juga mungkin loh ya ini, dia akan menghentikan perdebatan siapa GOAT yang sesungguhnya nih antara dia dan juga Ronaldo. Tapi kalau misalnya dia gagal juara nih, menurut kalian apakah Messi ini tetap layak disebut lebih GOAT daripada Ronaldo? Dan kalau dari hati kecil Mas Rossi dan Mas Riza ini sebenarnya pengen Messi juara atau Messi jangan juara lah, masa iya pemain nggak ada celahnya gitu. Boleh dari Mas Rossi dulu deh. Oke. Sebenarnya tuh saya tuh ketika bicara soal label GOAT, overrated, underrated tuh emang agak hati-hati ya, karena kan balik lagi ketika pembicaraan di medsos tuh kebanyakan hal-hal yang harusnya ada tolok ukurnya tuh jadi dilempar begitu saja gitu kan, world class lah, kelas dunia segala macam, pemain bagus dikit dibilang kelas dunia, tapi kita nggak pernah bicara tolok ukurnya itu apa gitu, termasuk ketika kita bicara GOAT gitu kan, greatest of all time gitu, itu nggak main-main loh labelnya itu, greatest of all time, terbaik sepanjang masa gitu. Jadi ketika kita melempar itu perkara GOAT itu tolak ukurnya apa gitu. Ketika kita bicara Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi, kita bicara sebagai dua pemain yang yang mungkin masuk dalam jajaran pemain-pemain luar biasa atau terbaik. Iya gitu, karena mereka dari umur muda 18 tahunan dua-duanya gitu kan, konsisten sepanjang musim sampai umur 35 gitu. Nggak ada, jarang banget pemain yang bisa kayak gitu, bikin gol sampai puluhan, 50 60 gol setahun pernah mereka gitu kan. Bakal susah banget disamain ya, Mas. Iya gitu. Tapi kalau bicara greatest of all time kan ini sebuah label yang sangat-sangat harusnya nggak gampang begitu aja disematkan gitu. Jadi tolak ukurnya apa dulu gitu. Kalau Messi tanpa label GOAT tuh menurut saya dia masih salah satu pemain terhebat sepanjang masa gitu. Tapi apakah dia yang terbaik bisa diperdebatkan. Balik lagi dia belum pernah jadi juara dunia itu. Kalau misalkan Messi udah dibilang GOAT, nggak adil buat Kylian Mbappe yang udah punya 1 trofi Piala Dunia gitu kan. Istilahnya gitu. Jadi menurut saya sih, saya tetap bilang bahwa baik Messi sama Ronaldo adalah pemain-pemain yang masuk dalam kategori pemain-pemain yang berada di level atas gitu ya, luar biasa, nggak ada tandingannya. Bahkan mungkin Maradona sama Pele pun enggak gitu ya. Cuman balik lagi, Maradona sama Pele punya trofi Piala Dunia gitu. Jadi kalau bicara form doang, mereka ngebalesnya bisa pakai trofi gitu. Jadi kalau mau GOAT mungkin baru sahih buat saya, biar nggak ada perdebatan ketika nanti Messi beneran jadi juara dunia gitu. Oke. Dan pinginnya Mas Rossi Messi juara Piala Dunia ya berarti ya? Saya sih bukan kepengen ya, lebih ya udah saya nikmatin aja. Kalau misalkan dia juara bagus, kalau enggak ya sudah gitu. Saya tidak akan mengubah pandangan saya terhadap Messi Ronaldo. Mereka berdua masih yang terbaik ya. Masih dua dari sekian banyak pemain-pemain terbaik dunia gitu. Bahkan mungkin ada di atas gitu. Jadi saya punya opini gitu soal Cristiano Ronaldo. Saya merasa bahwa kepulangannya di Man United itu nggak tepat karena nggak cocok sama sistem. Tapi saya nggak bisa ngubah fakta bahwa dia itu salah satu pemain depan yang kayaknya susah banget buat disamain gitu ya, dengan jumlah golnya dan segala macam. Jadi saya agak nggak mau gitu terlibat bahwa apakah saya mendukung Messi atau saya mendukung Ronaldo, enggak gitu. Kalau misalkan salah satu dari mereka jadi juara dunia ya that's good for them gitu. Oke. Kalau dari Mas Riza gimana nih?
Ya, kalau dari saya sih Mas sebenarnya dua-duanya adalah sepakat lah sama Mas Rossi. Dua-duanya adalah pemain terbaik dunia. Pasti tidak terbantahkan dua pemain ini luar biasa. Tapi kalau kita lihat hanya berdasarkan data, ya data dua-duanya luar biasa. Tapi balik lagi, data cuma data. Tapi apa impact dia di lapangan, terutama bagi sebuah tim. Kita ketahui Ronaldo baik di MU di awal-awal karirnya terus ke Real Madrid itu membuahkan bahwa bukan sekadar trofi yang ia cari, tapi dia berdampak besar bagi klub yang dia tempati. Begitu juga sama Lionel Messi di Barcelona. Terus kalau kita lihat Messi di Argentina, menurut gue itu dampak Messi di Argentina luar biasa. Argentina tanpa Messi di tim yang sekarang ya, komposisi tim yang sekarang, menurut gue nggak ada apa-apanya. Jadi balik lagi dua-duanya memberikan impact besar ketika ada di sebuah tim. Terus balik lagi, kalau kita bilang gini, Ronaldo itu menurut gue sangat menginspirasi. Ronaldo bukan menginspirasi dunia sepak bola, tapi semua aspek, baik olahraga dan lain-lain, dia sangat menginspirasi. Baik dari selebrasinya yang identik, semua orang pasti kalau bergairah, bersemangat, ya ikut-ikutan. Itu jadi tidak terbantahkan bahwa Cristiano Ronaldo sangat menginspirasi. Terus kalau kita lihat Lionel Messi, semua orang pengen lah bermain bola seperti cantik, seperti indahnya, bisa ngontrol bola luar biasa seperti Lionel Messi. Jadi dua-duanya menurut gue gak bisa gue milih mana yang akan jadi GOAT dan lain-lain. Dua-duanya tetap yang terbaik. Oke. Kalau yang tadi pengen lihat Messi juara atau enggak atau ya udah terserah aja. Ya karena gini ya, karena pertama dari awal gue mendukung Argentina walaupun gue nggak suka permainan Argentina yang pragmatis. Tapi di sisi lain keinginan melihat Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia ya pasti. Oke. Pasti karena dia sampai menangis di 2014 itu kan sedih gitu. Iya. Mungkin ini kesempatan kedua dan terakhir lah buat Lionel Messi. Iya betul. Terakhir nih singkat aja Mas Riza dan Mas Rossi, prediksi dan kira-kira 90 menit atau extra time atau penalti nih. Saya sih ngarepinnya 90 menit ya, biar selesai cepat lah gitu. Udah terlalu banyak extra time ya ini ya. Iya, udah terlalu banyak extra time. Tapi mungkin tipis aja sih antara 2-0. Entah siapapun yang menang ya, mungkin paling banyak itu 2-0 sih kalau saya bilang. Oke, selisih 2 gol ya paling banyak ya. Mas Riza? Ya, gue juga berharap pertandingan gak lama-lama. 90 menit cukup karena kita ketahui Piala Dunia sekarang tambahan waktunya luar biasa bisa 5 sampai 10 menit. Itu juga sangat menguras stamina apalagi cuaca di Qatar walaupun terbilang udah di musim dingin tetap panas. Kasihan pemain Eropa terutama Prancis kan. Terus ya untuk prediksi ya kalau misal Argentina bisa ngejebolin membuat gol terlebih dahulu menurut gue skor 1-0 tapi beda kalau misalkan Prancis ngegolin duluan 2-1 untuk Prancis. Beda ya. Kalau Argentina duluan ngegolin 1-0 selesai. Berarti ini ya, tergantung siapa yang bisa curi gol cepat. Betul. Oke. Karena kalau udah Argentina ngegolin 1 kan pasti dia bertahan. Pasti itu. Iya. Kayak dua-duanya gitu sih. Yang golin duluan pasti langsung bertahan sih. Oke, thank you Mas Riza, Mas Rossi untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Thank you, seru banget. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrolan lagi dan di lain waktu ya Mas Rossi, Mas Riza. Siap. Sama-sama. Oke, buat Setpiser juga jangan lupa nih yang ikut Liga FBC dari Setpis, jangan lupa kalian harus ngelengkapin syarat dan juga ngisi form ya. Karena hari Senin nanti setelah final akan kita umumin hadiah utamanya. Oke, jangan lupa. Sekali lagi thank you Mas Riza dan Mas Rossi. Bye-bye. Sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.